Benda ini tidak berguna, lebih baik kita buang saja. Itu adalah barang mahal. Tidak ada seorang pun yang memilikinya kecuali raja. Kisah pria rebung emas. Dahulu kala, pada zaman Buddha, orang-orang di perkotaan banyak menganut agama Buddha. Mereka semua saling bergotong royong untuk membangun kuil emas untuk digunakan oleh para biksu. Mereka semua saling bergotong royong untuk membangun kuti emas untuk digunakan oleh para biksu. Pada saat itu, ada seorang pria miskin yang bekerja pada orang kaya. Dia harus melakukan pekerjaan seperti memotong kayu dan membawa air. Di hari upacara perayaan didirikannya kuti emas, pria miskin itu menerima upahnya dari orang kaya tersebut. Ini, ambillah upahmu. Orang kaya itu memberi emas sebesar sisik ikan kepada pria miskin itu. Kenapa? Apa itu kurang? Tidak apa-apa. Baiklah, kalau begitu bawalah emas itu. Kau bisa pulang sekarang. Baik, Tuan. Setelah menerima emas tersebut, pria miskin itu lekas kembali pulang. Di tengah perjalanan, dia bertemu sekelompok anak yang sedang bermain. Ayo sini, tangkap aku kalau bisa. Ayo tangkap, ayo. Hei, tunggu, jangan lari. Ketika anak-anak melihat pria miskin itu, mereka segera berlari menemuinya dan bertanya kepadanya. Kakak, kau tidak pergi ke pagoda? Mereka sedang mengadakan upacara pendirian kuti emas di sana. Benarkah? Benar, Kak. Setelah mengetahui hal tersebut, pria itu pun duduk di bawah pohon sambil merenung. Di dunia ini, aku terlahir menjadi orang miskin. Rasanya sulit sekali untuk berbuat baik dan beramal untuk agamaku sendiri. Aku memang miskin harta, tetapi imanku tidak boleh miskin. Setelah memikirkan hal tersebut, dia langsung pergi ke pagoda untuk menyumbangkan sepotong emas kecil yang didapatnya. Saat berada di sana, dia menemui ketua upacara. Ada yang bisa aku bantu, anak muda? Aku ingin menyumbangkan emas ini untuk pagoda. Nampaknya kau terlambat karena kutinya sudah dibangun. Tapi tidak apa-apa, kau bisa mencoba memeriksa kuti itu. Dan jika ada bagian yang hilang, kau bisa memasang emasmu di sana. Lalu pria miskin itu pun pergi ke kuti. Dia melihat sekeliling dan mencari di mana dia bisa memasang emas tersebut, tetapi dia tidak menemukannya. Pria itu mengangkat tangannya dan dengan tegas dia memutuskan. Aku akan meletakkan emas ini di dasar kuti. Pria itu kemudian meletakkan emasnya. Saat perjalanan pulang, pria tersebut merasa gembira. Dia berucap di dalam hati, emasku memang kecil, tapi tidak sekecil imanku. Kemudian, dia melihat kembali anak-anak yang dia temui sebelumnya dan memanggil anak-anak itu. Anak-anak, sini, kemarilah. Iya, Kak. Kakak, dari mana saja kau? Seperti yang sudah kalian beritahu, aku baru saja pulang dari pagoda dan menyumbangkan sedikit hartaku.
Jadi, aku ingin memberi berkah kepada kalian dari apa yang aku sumbangkan. Setelah memberkati anak-anak tersebut, dia pun kembali pulang dan menjalani hidupnya yang miskin dan penuh kesengsaraan. Tidak lama kemudian, pria miskin itu meninggal dunia. Dia langsung bereinkarnasi sebagai bayi dari keluarga yang sangat miskin. Lihat sayang, bayi kita sangat tampan. Benar sayang, tapi kasihan sekali dia terlahir di keluarga yang miskin dan harus hidup susah bersama orang tua seperti kita. Kau jangan bersedih. Meskipun kita miskin, aku berjanji akan menjaga anak ini dengan baik sampai dia besar dan menjadi orang baik. Puluhan tahun berlalu, orang tua dari anak itu pun telah meninggal dunia. Di tahun ini, anak tersebut menginjak usia 20 tahun. Dia memutuskan untuk tinggal di gubuk kecil di dalam hutan. Karena dia pikir akan lebih mudah bagi dia untuk menebang kayu dan dijual ke kota. Setiap hari, pria miskin itu membawa kayu-kayu besar untuk dijual di pasar. Di sebuah istana, terdapat raja dan ratu yang memiliki putri yang cantik layaknya bidadari. Suatu hari, raja mengumumkan kepada seluruh bangsawan agar membawa putra-putra mereka untuk dipilih oleh sang putri. Jika sang putri menyukai pria tersebut, maka dia akan memberinya karangan bunga. Setelah menjual semua kayu gelondongannya, pria miskin itu datang untuk melihat upacara tersebut. Dia hanya bisa mengintip dari balik istana. Saat melihat sang putri, pria tersebut berpikir, Wah, sang putri memang benar-benar cantik seperti yang dikatakan orang-orang. Tapi kenapa dia belum memilih seorang pria pun? Sang putri yang melihat keberadaan pria miskin tersebut lekas berjalan ke arahnya dan memberikan karangan bunga tersebut kepada pria miskin itu. Pria yang datang dari pegunungan itu tidak tahu apa-apa dan tiba-tiba merasa takut. Kemudian, para pengawal membawa pria itu menghadap raja. Kalian kenapa membawaku ke sini? Apa salahku? Tolong biarkan aku pergi. Yang mulia, kami membawa orang tersebut. Melihat hal tersebut, raja sangat marah. Inikah laki-laki yang kau pilih untuk menjadi suamimu? Bukannya kau memilih putra menteri, bangsawan atau pangeran dari kerajaan lain, tetapi kau malah memilih pria miskin untuk menjadi suamimu. Pilihanmu membuatku malu. Tapi ayah... Diam, jangan panggil aku ayah. Aku tidak punya anak sepertimu. Dan kalian berdua, enyahlah dari hadapanku. Dan jangan pernah kembali ke sini. Pergi kalian. Saat ratu melihat sang raja murka dan mengusir putrinya, dia merasa kasihan kepada putrinya, lalu memohon kepada raja. Yang mulia, tolong maafkanlah putri kita. Aku tidak tega melihatnya sedih dan menderita. Tolong, jangan usir putri kita. Namun, berkali-kali ratu memohon, raja tetap menolaknya. Saat waktunya tiba bagi sang putri dan pria miskin itu meninggalkan istana,
Ratu membekali sekantong emas berukuran kelapa kepada putrinya. "Ini ambillah putriku. Kau bisa menggunakan emas ini untuk membantu meringankan bebanmu." Terima kasih ya, Bu. "Putriku, aku tidak tahu kapan aku bisa bertemu denganmu lagi. Tolong jaga dirimu baik-baik saat aku tak di sampingmu." Iya, Bu, aku akan menuruti nasihatmu. Baiklah, Bu, aku harus pergi sekarang. "Baiklah putriku." Sang putri dan pria miskin itu pergi meninggalkan istana dan tinggal di gubuk yang ada di dalam hutan. Pria miskin itu berjalan sambil membawa sekantong emas yang berat. Setelah berjalan beberapa saat, dia bertanya pada sang istri. Apa ini? Kenapa berat sekali? Bolehkah aku melihat isinya?" "Boleh, lihat saja." Ketika pria miskin itu melihat isi kantong tersebut, dia tertawa terbahak-bahak. Benda ini tidak berguna. Lebih baik kita buang saja. "Itu adalah barang mahal. Tidak ada seorang pun yang memilikinya kecuali raja." Pria miskin itu berkata kepada sang putri. Kalau aku tahu bahwa aku hanya membawa bola seperti ini, dari tadi aku pasti membuangnya. Jika kau tidak percaya bahwa ini tidak berguna, tunggu sampai kita tiba di rumahku. Aku akan meletakkan bola ini di bawah tungku. Mendengar hal tersebut, sang putri tidak percaya. Lalu dia tertawa terbahak-bahak. Hei, percayalah padaku. Aku tidak bercanda. Iya, ya sudah. Sekarang bawa dulu saja." Pria miskin itu setuju untuk tetap membawa bola tersebut. Ketika mereka sudah sampai, sang putri terkejut. Dia menggosok matanya karena merasa tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dia melihat gubuk pria miskin tersebut terbuat dari emas, dan semua tanaman bambu yang tumbuh di sekitarnya pun adalah emas. Dia terpaku beberapa saat, lalu tersadar. Saat dia yakin bahwa semuanya adalah emas asli, sang putri berkata di dalam hati, "Walaupun dia tidak tahu bahwa emas itu bernilai, ternyata aku bukanlah seorang putri miskin." Hei, ada apa? Tidak apa-apa." Kalau begitu, ayo masuk ke dalam. Kau pasti sangat lelah. "Iya sayang." Sang putri tinggal bersama pria itu selama 4-5 bulan. Emas itu tumbuh di mana-mana, tetapi tidak ada yang menyadari kecuali sang putri bahwa emas itu sangat berharga. Seperti biasa, pria miskin itu menebang kayu untuk dia jual. Tidak ada seorang pun yang menjamah tempat tersebut. Namun, suatu hari ada seorang musafir melewati tempat tinggalnya. Melihat hal tersebut, sang putri lekas mendekatinya. Tuan, tolong berhenti. Tunggu sebentar ya, jangan pergi dulu. Ada yang bisa aku bantu? "Iya, aku ingin meminta bantuanmu." Apa itu? "Begini, aku ingin kau memberikan 4 buah rebung ini kepada ayahku di istana. Apa boleh?" Tidak masalah. Masukkan saja ke dalam gerobakku. Aku akan membawanya kepada sang raja. Terima kasih banyak. Baik, jangan khawatir. Ketika musafir membawa rebung itu masuk ke dalam istana, raja pun terkejut. Dia bertanya kepada musafir itu, Dari mana kau mendapatkan rebung ini? Yang mulia, sang putri memintaku
untuk membawakan ini untukmu. Dari mana putriku mendapatkan rebung ini? Musafir itu pun menjawab, Aku lihat sang putri memang mempunyai begitu banyak rebung tersebut. Hah? Apa yang kau katakan itu benar? Benar, Yang Mulia. Raja memerintahkan pelayannya untuk membawa rebung itu dan membawa sang putri beserta pria rebung emas ke istana. Karena raja dan ratu semakin menua, mereka pun melangsungkan pernikahan putri mereka dengan pria rebung emas tersebut dan menobatkan mereka sebagai pewaris tahta kerajaan.